Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita angkat pujian ini lebih dalam lagi dan rasakan kehadiran Tuhan. Rohmu yang kudus, Pulihkan Tuhan, Engkaulah damaiku. Ku hidup
kami sembah, Kau layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Beni Budianto. Dimanapun saudara berada, saya percaya saudara ada dalam lindungan Tuhan. Dan saya percaya kekuatan kesehatan menjadi bagian saudara. Kita bersyukur saat ini kita boleh bertemu dalam program yang sama, program streaming GBI Home. Dan menjadi sukacita saya tatkala saya boleh menjumpai saudara melalui perenungan firman Tuhan yang akan saya bagikan buat saudara. Saya rindu biar kiranya kita semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya kuat di dalam Tuhan, tetapi kita dapat memenangkan perlombaan iman kita dan kita boleh menjadi pribadi yang menang. Haleluya. Sebelum kita lebih jauh lagi saudara untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama dengan saya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai saat ini kami boleh ada karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi belajar untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapa, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini menjadi sesuatu yang menguatkan, meneguhkan, menegur, bahkan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap merenungkan firman Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Saat ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati saudara dan saya. Satu tema dengan judul memilih untuk percaya. Dilandasi dengan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Pilihan untuk percaya meskipun kita belum melihat, atau pilihan kita melihat dulu baru kita percaya. Semua adalah pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat ini di mana kita hidup di dalam dunia yang bergoncang, kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita, atau pilihan untuk kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya memilih untuk percaya kepada Tuhan, Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudara, dunia yang sedang berguncang ini membuat kita sebagai orang percaya kadangkala menjadi khawatir, menjadi takut di dalam hidup kita. Tetapi kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, kita tidak hidup di dalam ketakutan, karena Allah yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa. Dunia yang semakin bergoncang ini membuat bukan hanya orang percaya, tetapi orang-orang yang tidak percaya pun mengalami kesusahan di dalam hidup. Melalui pandemi corona, kita diingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita ada manusia yang tidak dapat bergantung dengan kekuatan kita sendiri. Dan saudara, melalui pandemi ini juga dunia sedang diancam oleh krisis ekonomi secara global. Dan ini juga menjadi ancaman akan terjadi kelaparan yang mengancam dunia saat-saat ini. Saya percaya setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tetap menyertai hidup kita. Haleluya. Dunia sedang didera badai besar yang seolah-olah tidak akan berhenti. Dan menjadi pertanyaan yang menarik adalah bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya terhadap badai hidup yang kita alami saat-saat ini. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 15-17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Artinya apa? Artinya kita gampang sekali untuk jatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Karena beban hidup terlalu besar. Kadang-kala kita mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Sehingga yang harus kita perhatikan adalah bukan dunia yang semakin bergoncang, tetapi bagaimana kita hidup. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan saat-saat ini. Untuk kita boleh menjadi orang-orang yang memilih pilihan yang benar, percaya kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita percaya kepada Tuhan semakin kuat di dalam Dia. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29, satu perikop yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya bacakan buat saudara secara cepat. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayat mas kita saat ini adalah, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, ada 3 kebenaran Alkitabiah yang akan kita renungkan agar kita dapat hidup percaya di tengah badai yang sedang bergejolak saat ini. Poin yang pertama, firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 24 berkata, tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Poin yang pertama adalah untuk kita boleh tetap percaya di tengah badai kehidupan, jangan meninggalkan persekutuan dengan orang-orang percaya. Ayat yang kita baca menggambarkan bahwa Thomas tidak ada di dalam persekutuan orang-orang percaya saat itu. Alkitab tidak menjelaskan kemana Thomas saat itu. Alkitab tidak menceritakan apakah Thomas sedang pergi bersembunyi di tempat lain atau sedang melakukan apa. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata Thomas tidak ada di persekutuan orang-orang percaya saat itu. Saudara, firman Tuhan di dalam Ibrani 10:25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saudara, mungkin saat ini saudara berkata, tidak ada pertemuan ibadah, saudara. Tidak ada pertemuan ibadah, Pak Pendeta. Tetapi kita masih memiliki pertemuan-pertemuan secara online. Kita masih memiliki pertemuan-pertemuan dengan orang-orang percaya, baik itu melalui WA, grup, atau melalui media-media yang lain. Yang pasti adalah saudara, jangan pernah kita menjauhkan persekutuan dengan orang-orang percaya, karena kita dapat bertumbuh secara rohani dalam persekutuan orang percaya. Kita dapat saling menguatkan, kita dapat saling meneguhkan, dan melalui persekutuan dengan orang percaya kita boleh semakin kuat satu dengan yang lain, sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan. Pada saat persekutuan orang-orang murid-murid percaya pada saat itu, mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mereka mengalami damai sejahtera, sukacita. Tetapi ini tidak dialami oleh Thomas. Karena apa? Karena Thomas meninggalkan persekutuan orang-orang percaya saat itu. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, kita dapat bertumbuh secara rohani melalui persekutuan orang percaya. Karena apa? Karena di dalam persekutuan itu hal-hal yang baik ditanamkan, hal-hal yang rohani dinyatakan, sehingga kita dapat mengalami pertumbuhan secara rohani. Haleluya. Kristus ada di dalam persekutuan orang percaya. Kalau kita percaya persekutuan orang percaya itu ada Kristus yang ada di dalamnya.
Firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi jelas saudara, pada saat ada persekutuan orang percaya menyerukan nama Yesus bersatu hati, di situ Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, tentunya ada kekuatan, ada kemampuan untuk tetap percaya kepada Dia di masa-masa yang suram seperti saat ini. Dan saya percaya damai sejahtera dan sukacita Allah dicurahkan pada persekutuan orang percaya, karena pada saat orang percaya berkumpul bersekutu, di situ Allah hadir. Kalau Allah hadir, kuasanya hadir, dan damai sejahtera sukacita itu menjadi bagian bagi setiap orang percaya. Allah tidak bisa memberi sukacita dan damai di luar dirinya, karena hal itu memang tidak ada di luar sana. C.S. Lewis berkata seperti itu. Artinya di luar sana, di luar Kristus tidak ada damai sejahtera sukacita. Tidak ada kegembiraan di sana. Haleluya. Poin yang kedua, kita harus membuka hati kita menerima lawatan Allah di dalam hidup. Ayat 25 berkata, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya atau kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, Thomas tidak membuka hatinya untuk percaya bahwa kebangkitan Kristus nyata. Padahal ada orang-orang yang menjadi murid-murid yang lain, ada saudara-saudara yang lain berkata, kami telah melihat Tuhan. Kesaksian mereka tidak membuat hati Thomas percaya bahwa Yesus telah bangkit. Sehingga ini yang penting untuk kita harus lakukan. Mari kita terus membuka hati kita supaya lawatan Allah terjadi di dalam hidup kita. Karena pada saat lawatan Allah terjadi di dalam hidup kita dan kita tidak membuka hati, maka lawatan Allah itu tidak mengubah hidup kita. Kita masih tetap orang-orang yang mengandalkan kekuatan kita dan tidak mengandalkan Tuhan. Kesaksian murid-murid yang lain membuat hati Thomas tidak berubah. Tetapi ayat 29 berkata, Lukas 16 ayat 29 berkata, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat ini berbicara tentang Lazarus dan orang kaya, Lazarus yang miskin dan orang kaya. Bagaimana orang kaya akhirnya masuk ke dalam siksaan yang kekal. Lazarus duduk di sebelah kanan Bapak Abraham. Dan ayat ini berkata, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Pada saat itu orang kaya berkata, kalau gitu utuslah Lazarus pergi ke saudara-saudaraku supaya mereka bertobat. Tetapi Bapak Abraham berkata, ada pada mereka kesaksian para nabi. Artinya, kesaksian-kesaksian yang mungkin kita dengar melalui orang-orang yang sama dengan kita percaya kepada Tuhan, harusnya membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, memiliki kerohanian yang semakin dewasa di dalam Dia. Karena dengan cara itu, kita semakin kuat dan percaya. Tuhan memberikan kesempatan kepada Thomas untuk membuka hati untuk percaya kepada kebangkitan Yesus. Ayat 26 berkata, 8 hari kemudian Thomas bersama dengan murid-muridnya di suatu tempat, dan pada saat itu Yesus menghampiri mereka. Artinya ada 8 hari sebelum Thomas bersama-sama dengan murid-murid lain di satu tempat. Tuhan memberikan kesempatan kepada Thomas untuk membuka hati sehingga dia percaya akan kebangkitan Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepada Thomas sehingga ada beberapa hari untuk dia merenungkan apa yang terjadi terhadap murid-murid Yesus. Bagaimana ada perubahan hidup dari mereka pada saat mereka bertemu dengan Tuhan yang sudah bangkit, dan Roh Kudus menyertai kehidupan murid-murid yang lain itu. Selama 8 hari Thomas merenungkan itu. Artinya ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada Thomas. Kalau saat ini mungkin saudara berkata, kalau kita hidup saat ini itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk kita percaya kepada Tuhan, untuk kita berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Sehingga kalau saudara dan saya masih hidup saat ini, itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kesempatan
kadangkala menjadi sangat berharga karena kesempatan itu tidak datang untuk kedua kali. Kalau saat ini saudara memiliki kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, pergunakan waktu untuk saudara berkata kepada Tuhan, aku percaya kepada Engkau, dan berharap bersandar terus hanya kepada Tuhan. Saudara, yang menarik saudara, ternyata pribadi yang disebut Thomas, murid Yesus ini, hanya percaya dengan caranya sendiri. Thomas percaya hanya dengan caranya sendiri. Kalau ia melihat tangan yang sudah berlubang dan lambung yang ditikam dan meraba bagian tangan dan lambungnya itu, baru dia percaya. Kadang-kala kita pun seperti Thomas. Kita berkata kepada Tuhan, kalau Engkau melakukan sesuatu seperti aku mau, baru aku percaya. Dan yang luar biasanya saudara, melalui kisah ini Tuhan memberikan kasih karunia kepada Thomas, sehingga Thomas mengalami apa yang ia serukan, apa yang menjadi kerinduan hatinya sebelum ia melihat lubang paku di tangannya. Sebelum ia mencocokkan itu, ia belum percaya. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan untuk Thomas mengalami itu. Kadangkala kesempatan yang kita inginkan terjadi di dalam hidup kita, itu tidak kita harap, tidak kita terrealisasi di dalam hidup kita. Tetapi yang pasti saudara, mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan caranya Tuhan menyatakan kepercayaannya di dalam hidup kita. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki hati yang terbuka untuk menerima lawatan Allah. Karena dengan cara itu kita boleh menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan, dan kita tetap percaya di dalam badai kehidupan yang melanda kita saat ini. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, untuk kita boleh menjadi pribadi yang tetap percaya di dalam badai kehidupan yang kita alami, kita harus tetap mengarahkan pandangan kita pada Yesus. Ayat yang ke-27 berkata, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, saya percaya pada saat Thomas dan murid-murid yang lain bertemu dengan Tuhan secara pribadi pada saat mereka berkumpul, Thomas melihat dengan seksama bagaimana pribadi yang menyatakan diri sebagai Yesus itu di hadapan dia. Saya percaya dia mengarahkan pandangannya dengan sangat-sangat berkonsentrasi, sehingga ia dapat berkata kepada Tuhan, Tuhanku dan Allahku. Saudara, untuk kita dapat mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kepada Yesus, kita harus menggunakan kesempatan yang ada untuk kembali memusatkan pandangan kita kepada Tuhan. Kadangkala badai kehidupan, pergumulan hidup membuat arah pandangan kita menjadi berkonsentrasi terhadap masalah, bukan kepada Tuhan lagi. Tetapi pada saat kita diberikan kesempatan, mari kita mengarahkan kembali pandangan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah pergumulan yang kita alami. Karena kita tahu tatkala kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka masalah yang kita alami tidak lagi membuat kita menjadi kendor, tetapi membuat kita semakin berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Mazmur 141 ayat 8 berkata, tetapi kepadamu-lah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Mazmur Daud mengungkapkan bahwa kepada Tuhan saja ia berlindung, karena dia percaya bahwa Tuhan yang ia sandarkan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Percayalah kepada Tuhan. Dengan cara apa saudara? Dengan cara mempercayai firman-Nya. Untuk kita dapat mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita harus percaya kepada firman-Nya. Karena pada saat kita percaya akan firman-Nya, maka kita juga akan mengalami kelimpahan hidup, pemulihan hidup, dan kita tetap percaya di dalam badai kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita dapat mengakui Dia sebagai pribadi yang menjadi pusat hidup kita. Haleluya. Biar kiranya kebenaran firman ini menjadi kekuatan kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Melalui kebenaran ini kita belajar 3 hal. Bahwa setiap pergumulan yang kita alami
membuat kita memilih untuk tetap percaya atau memilih tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi saya percaya saudara akan memilih tetap percaya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama, jangan meninggalkan persekutuan orang percaya. Dan yang kedua, saudara harus membuka hati bagi lawatan Allah terjadi. Dan yang ketiga, pada akhirnya kita harus tetap mengarahkan pandangan kita pada Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Mari kita berdoa untuk perenungan kita pada hari ini. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya semakin kuat, tetapi pribadi yang lebih daripada pemenang. Karena kami percaya Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Terima kasih atas waktu saudara. Biar kiranya melalui kebenaran ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mau turun ke dunia menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia. Dan ketika Engkau menjadi seorang manusia, Tuhan, Engkau telah mentaati kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Tidak ada karya yang lebih besar lagi seperti karya keselamatan yang telah Engkau tunjukkan, ya Tuhan. Engkau telah praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas karya-Mu yang besar, karya-Mu yang dahsyat, karya-Mu yang hebat, karya-Mu yang agung dan mulia sepanjang segala abad. Tuhan Yesus, tak lupa kami mohon ampun ya Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami pula Tuhan untuk kami bisa mengampuni dosa sesama kami. Kami pun menyerahkan pikiran dan hati kami Tuhan. Kiranya Engkau membersihkan pikiran dan hati kami, menyucikan pikiran dan hati kami Tuhan, sehingga pikiran dan hati kami telah siap dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, Roh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah siap Tuhan masuk ke dalam perjamuan kudus dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus. Untuk itu saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus ini kita bersekutu dengan Tuhan secara rohani. Yang kita makan roti biasa, yang kita minum pun anggur biasa, tetapi kita menghayati ada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Lalu kita juga bersekutu dengan saudara seiman kita, dengan keluarga kita, seperti roti yang adalah satu yang kemudian dibagi-bagikan oleh Tuhan Yesus pada malam waktu itu. Ia mengadakannya dengan murid-muridnya. Begitu juga kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Karena itu jangan ada kesalahan, jangan ada kekesalan, jangan ada kejengkelan, dendam. Semuanya harus kita bereskan terlebih dulu supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan.
adalah mendeklarasikan bahwa Yesus telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat, sehingga kita harus hidup benar di hadapan Allah, hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan cara hidup yang lama, hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan roti dan anggur. Bagi yang sulit menyediakan roti dan anggur, boleh diganti dengan teh dan biskuit atau yang lainnya, sebab kita menekankan kepada maknanya, bukan simbol, tetapi maknanya. Untuk itu, sebelum kita menyambut roti dan anggur ini, kita naikkan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita angkat roti ini di atas kepala. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah buat kami. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya roti yang atasnya sudah diberkati ini adalah lambang persekutuan dengan Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Seperti roti yang bersatu dengan tubuh, biarlah roh kami juga selalu bersekutu dengan roh-Mu, ya Tuhan. Mari kita angkat cawan ini. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus menyembuhkan. Percayakah saudara bahwa darah Yesus sanggup menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan tubuh kita? Percayakah saudara darah Yesus lebih hebat dan lebih berkuasa dari COVID-19? Apakah saudara percaya bahwa anggur yang di atasnya sudah diberkati ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita minum dengan iman percaya. Haleluya, haleluya. Sekarang kami mau menerima kuasa dan kekuatan yang berasal dari Tuhan, dan biarlah iman kami tetap teguh dan mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus
Yesus Tuhan ku kagumi, Yesus